Baik, pada video kali ini kita akan belajar untuk mengimplementasikan ya dari beberapa assembly application yang ada di Autodesk Inventor Professional, di mana ada beberapa tools ya, salah satunya ada Bolt Connection. Seperti yang terlihat pada tampilan layar ini ada sebuah part ya, dua buah part maksudnya. Part pertama yang ini dan part kedua yang ini ya, dimana nanti dari dua part ini akan dihubungkan atau digabungkan ya, menyatukannya dengan bantuan atau tambahan dari bolt connection, yaitu menggunakan baut ini ya, menggunakan baut. Lalu juga ada washer. Jadi washer ini seperti kayak yang memperkuat ketika nantinya diputar ya boltnya ini atau bautnya ini di lubang yang disediakan nantinya ya, sehingga terpasang kuat gitu ya. Nah, di sini juga ada nutsnya atau murnya ya, dan juga ada washernya juga. Nah, ini semuanya kita membuatnya tidak part by part ya, lalu kita assembly menggunakan constraint, tidak, tapi otomatis dengan bantuan tools bolt connection. Nah, jadi kita di sini nanti akan menggunakan tools bolt connection ini ya. Yang kita perlukan di sini adalah part seperti ini ya, atau nanti juga bisa bebas ya, sesuai dengan desain kalian. Apakah harus berlubang gitu ya, ataukah harus disediakan lubangnya atau lingkarannya? Tidak gitu ya. Jadi asalkan kita memiliki area atau tempat yang nanti digunakan untuk pemasangan atau peletakan dari bolt connection ini. Jadi nanti benda atau part tersebut yang awalnya tidak memiliki lubang pasti akan terbentuk lubangnya karena adanya penambahan bolt connection ini ya. Seperti contohnya, jadi ini awalnya tidak ada ya lubangnya, ini hole-nya ini. Nah, di sini tidak ada. Nah, ini terbentuk karena adanya penambahan bolt connection ini. Jadi awalnya tidak ada gitu ya, sehingga karena ada bolt connection ini akhirnya terbentuklah lubang di part 1 ini ya. Nah, seperti ini karena nanti ini adalah fungsi untuk masuknya baut tersebut gitu ya. Oke, dan ini adalah juga bentuk seperti ini terjadi juga. Awalnya tidak ada ya, jadi masih polos, tidak ada lubang juga seperti ini. Tapi karena kita menggunakan bolt connection, otomatis ini juga akan terbentuk gitu ya. Karena untuk proses di sini adalah tempat masuknya kepala dari bautnya ya, seperti itu. Oke, langsung aja ya, bagaimana caranya? Silahkan disimak video ini. Pertama kita klik my home ya. Kemudian seperti biasa kita buat di standar assembly ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita panggil sebelumnya. Saya buat dulu ini, saya hilangkan dulu. Saya delete. Nah, ini juga ya. Hole-nya saya delete dulu karena memang awalnya tidak ada. Nah, seperti ini ya. Saya save kembali. Lalu nanti akan saya panggil. Nah, akan saya panggil part pertama dulu ya. Seperti ini. Kemudian saya atur view-nya. Oke, seperti ini ya view-nya ya. Saya klik kanan untuk set current view as home, fit to view. Kemudian saya ground ya, supaya tidak bergerak-gerak. Dan saya panggil satu lagi, part yang kedua ini. Oke. Posisinya seperti ini ya. Nah, nanti kita constraint dulu bagian ini ya. Ini dengan bagian ini kan saling menempel ya. Oke, kemudian ini dengan ini juga subuh simetrinya. Oke. Nah, seperti ini sudah tertempel ya, tapi ini masih bisa digerakkan. Oleh karena itu kita gunakan constraint lagi dengan origin assembly-nya ya. Bagian ini dengan ini. Tapi kita gunakan constraint angle. Nah, jadi bagian ini dengan XZ plane dari originnya. Nah, 0 derajat. Oke, sehingga lurus ya. Nah, dari sini kita ingin menambahkan bolt connection ya, atau kita ingin menambahkan baut dan mur gitu ya, supaya ini terpasang atau terhubung dengan kuat gitu ya. Kita klik design. Di sini ada bolt connection. Kita klik ya. Nah, kemudian kita save dulu. Jadi minta di save dulu ini. Kemudian jika sudah, baru akan muncul tampilan dari tools bolt connection ini. Di sini ada tipenya ya, apakah tipenya ini through all, jadi maksudnya dia akan melubangi seluruhnya, jadi sampai tembus, atau ada bagian yang menjorok ataupun keluar dari bautnya ya, atau bolt connectionnya ini, atau
dia ada tipe kedua itu blend connection. Jadi dia paling ujungnya itu adalah bagian, semisal sini kepalanya ya, kepala bautnya, di sini adalah kakinya misalkan. Nah, berarti kalau kita menggunakan yang tipe kedua blend connection, maka ujung dari bautnya nanti hanya sampai batas di sini. Tapi kalau yang ini truk all, dia bisa sampai keluar gitu ya. Oke, kita pilih yang truk all karena nanti juga kita akan memberikan murnya juga gitu ya. Nah, untuk placementnya, penempatannya di sini ada 4 pilihannya. Linear, concentric, on point, by hole. Nah, saya sarankan kita menggunakan linear dan concentric karena di sini cukup mudah untuk referensinya ya. Kalau linear kita bisa menggunakan jarak ya, baik dari X ataupun Y, X atau Z, dan juga aksisnya untuk sebagai referensi dan juga center point dari lingkaran atau lubang yang nantinya dibuat untuk penempatan bolt connection ini, atau juga concentric. Nah, kita lihat desain kita di sini kan sudah ada lingkaran ya, jadi kita menggunakan yang placement concentric. Nah, pertama ada start plane. Jadi mulai dari mana sih plane-nya ini dibentuk untuk bolt connection, kita di sini ya. Mulai dari sini untuk kepalanya. Nah, kita klik, kemudian circular reference. Nah, lingkarannya kita gunakan yang ini. Nah, sehingga nanti dia akan muncul ya, panah hijau ini point juga sebagai sumbu simetrinya untuk bolt connection-nya. Kemudian termination, sampai mana nanti batasnya dia akan diberikan bautnya ya, atau bolt connection. Nah, sampai sini, sehingga akan muncul warna merah, di mana warna merah ini adalah hole atau lubang yang nanti akan terbentuk ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan belum ada ya lubangnya ya. Nah, di sini kan belum ada lubang. Ini juga belum ada lubangnya. Nah, kita lihat di sini, ini akan jadi lubang nantinya dengan referensi warna merah ini. Nah, sebelum dilubangi kita harus memilih dulu pertama treatnya, atau untuk mode dari baut dan murnya ini pakai isometric ya profilnya. Kemudian di berapa diameter lubangnya ya. Nah, kita gunakan diameter 8 mili. Seperti ini. Kemudian di sini akan ada pilihan ya untuk bentuk dari bautnya dan juga murnya. Kita klik salah satu seperti ini. Kemudian di sini nanti akan muncul tampilan tipenya ya, tipe dari bautnya gitu ya. Apakah dia close, normal, lost, custom, treat. Kita gunakan yang normal saja, diameternya 9. Ini juga bisa di custom juga. Nah, di sini untuk diameter 9 ini default dari formulanya atau rumus yang ada di library inventor. Di sini sudah ada M8 ya. Jadi kita menggunakan isometric tadi, tipenya berarti metric 8, diameter 8 dengan 1,25 dari pitch-nya ya, atau jarak tiap giginya 1,25. Kelasnya di sini 6H. Oke, kita klik OK, default saja. Kemudian di sini baru kita klik tanda panahnya, standarnya kita bisa memilih banyak ya untuk jenis atau bentuk dari boltnya atau bautnya ya. Mau kepalanya dibuat yang seperti apa, di sini ada pilihannya ya. Nah, ini nanti juga akan menentukan bentuk dari tempat peletakan kepala dari bautnya ya. Apakah harus ada lubang lagi gitu ya, ataukah langsung gitu ya. Saya menggunakan tipe yang ini ya, ANSI hex bolt. Nah, sehingga nanti akan ada seperti ini bentuknya, akan ada lubang lagi gitu ya, akan ada lubang lagi. Atau juga bisa kalau misalkan kita memilih standar ISO. Nah, di sini juga ada ISO hex head ya, seperti ini, yang dimana nanti akan ada lubang lebih besar lagi. Nah, terlihat ya, di sini akan ada warna merah, lubang lebih besar karena untuk tempat nantinya meletakkan kepala bautnya, seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini, saya gunakan yang click to add fastener. Nah, click to add fastener ini digunakan untuk memilih atau memunculkan jenis bautnya, yaitu baut seperti apa. Nah, itu ya, kalau mau pilihannya banyak ada di all gitu ya, kita klik all aja, pilihannya banyak nanti. Dan ini juga memakan waktu juga karena ini kan memanggil library ya. Jadi pastikan instalasi inventor kalian adalah inventor yang profesional gitu ya, sehingga semuanya nanti terinstall dengan baik. Nah, kalau tidak yang profesional pasti ada beberapa bagian yang tidak terinstall. Oke, di sini kita lihat ya, ada banyak sekali tadi pilihannya. Saya menggunakan yang pilihan AS1111 metric ya. Nah, di sini dengan panjang 110. Kita lihat warna hijau ini adalah bentuk nanti adalah bautnya yang ada di part ini ya, dimunculkan gitu ya. Jadi kita tidak perlu membuat bautnya atau mengconstrain, tapi otomatis akan muncul nantinya.
Kita lihat di sini posisinya ya, bautnya berada di area seperti ini, dan kita lihat di sini juga bisa untuk panjangnya kita tambah gitu ya. Nah, apakah 110 atau 100 atau 120 gitu ya. Jadi bisa kita tambahkan juga. Saya buat 120 saja karena mau akan ada penambahan baut di sini ya. Oke. Nah, kemudian di sini nanti posisinya kalau kita lihat kan dia masuk sampai ke dalam sini ya, mestinya tidak. Jadi kita bisa menambahkan washer. Washer itu seperti lempengan gitu ya, lingkaran yang nanti juga berfungsi untuk lebih memperkuat atau mempererat ketika diputar gitu ya. Kita klik lagi, klik to add fastener lagi. Nah, nanti di sini akan ada pilihan mau kita menambahkan washer ataupun nut atau murnya. Oke, kita tunggu dulu prosesnya karena cukup lama ya. Dia memanggil. Kita klik sekali lagi sampai muncul tampilan untuk pemilihan washernya ataupun nuts. Jadi nanti bisa kita pilih itu ya. Nah, di sini ada pilihan ya, banyak sekali washernya sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan ya. Nah, untuk itu saya pilih yang pertama saja. Nah, nanti dia akan muncul di sebelah sini ya. Nah, warna hijau lagi ini. Kalau kita lihat dari samping seperti ini posisinya. Nah, kemudian ini kepalanya kurang keluar ya. Jadi bisa kita atur. Nah, jadi di sini untuk pilihannya di sini adalah untuk posisi dari ini ya, posisi dari leher ataupun kepala dari bautnya ya. Bisa kita atur apakah dia tenggelam seperti ini ya, masuk ke dalam bagian dari partnya, atau juga dia berada di luar seperti ini. Nah, yang betul atau nanti disesuaikan juga ya, karena ada bagian yang harus muncul, ada bagian juga harus tenggelam gitu ya. Kalau misalkan kayak dinding kan dia bisa sampai tenggelam gitu ya. Tapi kalau seperti ini rasanya dia harus berada di luar area dari partnya. Nah, oleh karena itu kita pilih tadi pilihan yang pertama ya, dan kita juga sudah menggunakan washer. Oke, jika sudah selesai bagian sini, kita menambahkan untuk murnya di sebelah kanan sini ya. Kita klik yang di bagian bawah sini, klik to add a fastener yang di bagian bawah. Ini menandakan nanti di sebelah kanan sini posisinya. Kita klik. Nah, tunggu dulu, sabar ya, karena membutuhkan waktu untuk memanggil dari file library inventornya. Jadi cukup banyak juga yang harus diperlihatkan atau ditampilkan. Nah, di sini kita pilih kategorinya washer dulu atau nut gitu ya. Misalkan kita pilih nut gitu ya. Kita ingin memunculkan murnya, nanti di sebelah sini muncul ya murnya. Kita pilih, nanti juga ada standarnya atau tipenya, bisa dipilih mau all atau ANSI atau ISO, bebas ya. Yang penting nanti sesuai dengan jenis dan bentuknya. Nah, seperti ini ada banyak sekali ya. Saya gunakan yang tipe normal saja seperti ini, ISO 4032. Nah, muncul di sebelah kanan ya bentuknya seperti ini. Kemudian saya mau menambahkan washer misalkan, loh harusnya washer kan berada sebelum di more gitu ya. Nah, bagaimana caranya tidak apa-apa, jadi bisa nanti di replace gitu ya posisinya. Yang penting kita munculkan dulu washernya. Nah, kita klik washer. Oke, kita pilih yang pertama juga. Oke, harus sabar menunggu ya. Jadi memang agak lama karena filenya juga yang dibuka, yang ditampilkan banyak ya. Nah, sudah muncul, kita klik yang pertama. Kalau kita lihat kan di sebelah kanan, harusnya kan washernya di sebelah kiri ya, dari atau sebelum dari murnya. Bagaimana caranya? Tinggal yang ini diklik tahan, taruh ke bawah. Nah, otomatis dia yang atas jadi washernya baru mur, sesuai ya, washer baru mur dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi caranya kalau misalkan salah ngeklik ataupun terlanjur memunculkan node-nya dulu baru washer, atau washer posisinya berubah atau berbeda gitu ya, tinggal di drag gitu ya bahasanya. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kita langsung klik apply. Atau juga di sini ada calculation ya, kalau misalkan ingin mengatur dari berbagai jenis referensinya ya, baik diameter, panjangnya dan lain sebagainya juga bisa diatur di sini gitu ya. Dan juga ada kalkulasinya. Jadi sebelum di-apply pastikan kalkulasi dulu. Di sini nanti akan ada hasilnya yang menunjukkan apakah ada error ataupun tidak. Kalau error ditandai dengan warna merah gitu ya. Jadi harus diatur ulang. Tapi untuk sementara kita default aja, tidak ada yang dirubah ya. Jadi kita murni menggunakan desain normal ataupun langsung dari library inventornya. Tidak ada yang dirubah ataupun diedit, baik dari bautnya ataupun murnya dan lain sebagainya. Kita anggap saja ini sudah selesai, lalu kita klik apply.
Oke, lalu kita klik OK lagi. Nah, kita tunggu sampai muncul lagi hasilnya. Seperti ini ya. Ini sudah selesai. Nah, jadi sudah muncul bautnya, lalu juga washernya. Kemudian di sebelah kanan ada washer lagi, baru murnya. Yang dimana ini menjadi satu kesatuan ya, bolt connection. Di sini sangat menarik sekali ya. Jadi kita tidak perlu melakukan pembuatan constraint gitu ya, karena kita membuat part sendiri baut ataupun washernya, ataupun kita memanggil dari assembly place from content center ya, atau dari library inventor, kemudian kita constraint satu persatu gitu ya. Tapi cukup dengan bolt connection kita langsung mendapatkan satu bagian ini ya, utuh dari baut dan juga murnya serta washernya, dan langsung menempel serta membuat area lubang gitu ya di tempat dia diletakkan. Sangat praktis dan efisien sekali, karena kalau tidak seperti ini kita harus membuat lubang terlebih dahulu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat hasilnya, nah di sini ada lubang hasil dari tadi pembuatan bolt dan connection tadi, dan di sini juga ada lubang. Nah, seperti ini sesuai dengan ukuran diameter dari bolt dan connection ini. Oke, begini demikian terkait tutorial bagaimana cara untuk menggunakan tools bolt connection di assembly application Autodesk Inventor Professional. Maka dengan ini kalian bisa menggunakannya dengan sangat mudah ya, dengan sangat ringkas juga, sangat cepat gitu ya. Misalkan nanti ada banyak sekali bagian-bagian dari part yang harus diassembly dan tunjukkan bolt connectionnya, maka bisa menggunakan tools dan cara ini. Oke.